Oke, hari ini kita akan bedah satu cerita yang rumit banget dari Iran. Ini bukan cuma soal demo biasa ya, kita ngomongin soal kekacauan, tuduhan mata-mata, dan sebuah perang sengit. Bukan pakai senjata, tapi pakai narasi. Jadi gini, bayangin ya, sebuah negara kelihatannya udah di ujung tanduk, siap revolusi besar-besaran. Tiba-tiba senyap, hening. Apa yang sebenarnya terjadi? Kok bisa demo segede itu hilang gitu aja? Apa emang berhasil diredam? Atau jangan-jangan ada permainan lain yang lagi dimainin di belakang layar? Nah, semua ini akarnya dari mana sih? Ternyata dari kantong. Ekonomi lagi anjlok parah, mata uangnya terjun bebas, nyari kerja susah, harga-harga gila-gilaan naiknya. Sampai ada warga yang bilang, beli cabai sekarang rasanya kayak beli emas. Kebayangkan gimana susahnya? Nah, rasa putus asa inilah yang bikin ribuan orang akhirnya tumpah ke jalan. Tapi yang bikin kaget itu, seberapa tepat semuanya berubah. Awalnya kan cuma demo soal ekonomi, soal perut. Tahu-tahu isunya jadi politik total. Tuntutannya bukan lagi minta bantuan, tapi gulingkan rezim. Dan simbol-simbolnya itu loh, gila banget. Ada perempuan yang lepas hijab di depan umum. Ada papan jalan diganti nama Donald Trump. Bahkan patung Ayatollah Khomeini digantung dan dibakar. Wow! Ini udah jauh banget dari sekedar urusan harga cabai kan? Oke, seiring situasinya makin panas, makin kacau, gambaran soal korban jiwa jadi simpang siur banget. Nah, disinilah kita masuk ke apa yang disebut kabut perang. Mencari tahu angka yang sebenarnya itu hampir mustahil. Kenapa? Karena semua pihak punya cerita versi mereka sendiri. Coba kita lihat angkanya ya. Ada satu laporan, katanya sih dari media barat, yang ngutip sumber rumah sakit di kota Raj. Mereka bilang ada 70 jenazah dalam satu malam. Dan itu baru di satu rumah sakit. Terus ada lagi angka lain, kali ini dari Human Rights Activist News Agency atau HRNA. Angka mereka lebih tinggi, total 646 orang meninggal. Nah, yang perlu dicatat, angka ini tuh udah termasuk demonstran dan aparat keamanan. Tapi tunggu dulu, ada angka ketiga yang jauh lebih gila lagi. Datangnya dari seorang pejabat Iran yang nggak mau disebutin namanya. Dia bilang lebih dari 2.000 orang tewas. Tapi ceritanya beda total. Dia justru nyalahin teroris sebagai penyebab kematian warga sipil dan aparat. Jadi, kita punya 3 angka dengan 3 cerita yang beda banget. Mana yang benar? Di tengah semua kebingungan angka ini, pemerintah Iran akhirnya keluar dengan versi cerita mereka. Dan ini benar-benar game changer. Kata mereka, ini bukan gerakan organik. Ini adalah plot dari musuh bebuyutan kita, Amerika Serikat dan Israel. Nah, ini dia poin kuncinya dari cerita versi pemerintah Iran. Mereka bilang setelah mereka berhasil nangkap beberapa orang yang dituduh sebagai agen intelijen asing, termasuk yang katanya nyambung ke Mossadnya Israel, tiba-tiba aja demo di jalanan langsung mereda. Seakan-akan begitu dalangnya ketangkep, ya udah kerusuhannya langsung padam. Oke, ayo kita bedah lebih dalam lagi argumen mereka. Teheran ngasih 5 alasan utama kenapa mereka nunjuk hidung ke barat. Pertama, mereka bilang ini bagian dari perang hibrida. Kedua, ada provokasi dari tokoh-tokoh asing. Ketiga, ada operasi sabotase yang udah direncanain. Keempat, mereka nuduh para pendemo itu tentara bayaran asing. Dan yang kelima, mereka ngaku udah ngebongkar jaringan teroris bersenjata. Lengkap banget tuduhan. Cerita ini makin kompleks lagi pas muncul satu tokoh, Reza Pahlavi. Siapa dia? Dia ini putranya Shah Iran, raja terakhir yang digulingkan pas revolusi tahun 1979. Sekarang dia tinggal di Amerika, dan dari sana dia terang-terangan ngedukung para pendemo. Jadi makin menarik ya. Biar kita paham kenapa Pahlavi ini penting, kita harus lihat simbol yang dia bawa. Bendera lama Iran yang ada gambar singa dan mataharinya. Bendera ini bukan sekedar kain loh, ini simbol Iran sebelum revolusi. Era monarki, sekuler, pro-barat, pokoknya beda banget sama Republik Islam sekarang. Jadi pas bendera ini muncul lagi di tengah demo, wah itu pesannya dalam banget. Tapi jangan kira semua orang Iran pikirannya sama. Banyak juga yang ngelihatnya beda. Ada demo tandingan yang pro-pemerintah, dan salah satu pesertanya bilang gini, kami juga protes soal inflasi kok. Tapi kami nggak akan pernah serahin negara kami ke musuh asing. Nah ini nunjukin ada beda tipis tapi penting antara protes kebijakan pemerintah sama mau ngegulingin negara. Semua ini akhirnya ngebawa kita ke inti masalahnya. Mungkin pertempuran di jalanan itu cuma panggung kecilnya aja. Perang yang sesungguhnya, yang lebih besar adalah perang informasi. Ini adalah konflik di mana medan perangnya bukan tanah tapi pikiran kita semua. Pemenangnya bukan yang ngerebut kota, tapi yang ceritanya paling dipercaya sama dunia.
Contoh paling konkretnya gimana? Ada kesaksian dari seorang mahasiswa Indonesia namanya Ismail Amin yang waktu itu ada di Iran. Dia bilang, apa yang dia lihat di sana, tenang-tenang aja. Beda banget sama yang digambarin media internasional yang seolah-olah seluruh negeri lagi kebakaran. Kata dia, narasi yang kita dengar itu seringkali udah di-setel buat ngikutin kepentingannya Amerika, bukan buat ngasih tahu kenyataan. Dan perang narasi ini beneran sampai ke level teknologi loh. Jadi gini ceritanya, pemerintah Iran matiin internet buat nutup keran informasi. Nggak lama, Elon Musk datang ngaktifin internet satelit Starlink-nya gratis buat Iran. Keren kan? Tapi Iran nggak tinggal diam. Mereka balas, katanya sih pakai jammer militer canggih dari Rusia dan berhasil ganggu lebih dari 80% sinyal Starlink. Ini beneran perang informasi, tapi senjatanya frekuensi radio. Jadi kesimpulannya apa dong? Nah, ini dia. Mungkin jawabannya bukan soal siapa yang benar dan siapa yang salah di Iran. Pelajaran paling penting dari semua ini justru sebuah pertanyaan buat kita semua. Di zaman serba digital, zaman propaganda canggih kayak sekarang, gimana caranya kita misahin mana fakta, mana fiksi? Dan yang paling penting, di tengah kabut informasi yang tebal ini, siapa sih yang sebenarnya nulis draft pertama sejarah?